setiap kali aku meeting ini, mohon maaf itu kan online meeting Google Meet. Di rumah aku ada masjid. Jadi setiap kali meeting aku selalu bilang sorry gue mute dulu ya. Gue mute dulu lagi berisik. Aku mute lagi. Terus temenku ini kejadiannya ada temenku cewek berisik. Wah keras lu parah banget bilang azan berisik gitu. Iya gitu. Terus mau bilang apa lagi ya? Iya mau bilang apa lagi gak enak gitu. Terus kadang aku jadiin materi stand up kemarin gue meeting terus bilang azan berisik. Jadi aku bahas Islam. Tapi niatnya bukan kepingatan Islam, tapi emang dari kebetulan pengalaman nyata yang aku lakuin. Ya emang berisik gimana dong? Maksudnya ya dia kan ngomong dari sisi kalau dipakai bahasa Inggris kan sorry ini ada noise. Iya ada noise gitu kan, cuman on the spotnya kita mikir sorry lagi berisik di luar. Kalau ada ibu aku ngomong di luar juga sorry ini lagi berisik ibu. Iya bukan berarti kita nggak suka ibu. Bukan nggak suka gitu kan. Bapak yang nggak suka. Kecuali ngasih jabatan bapak. Temen ternyata kita ya. Ya kita sekarang mau ini lagi nih. Kan kemarin mau cabut dari Yuk Ngaji. Ayo lu mau kemana lu? Kita mau capek gak sih Islam? Pengen kenalan. Antum punya kenalan agama lain gak selain agama antum? Kalau agama antum yang lama kan aku gak tertarik karena antum aja pindah. Ya. Ada sih. Apa tuh? Tapi agak spesial nih. Kok bisa? Kenapa? Karena aku punya banyak disclaimer sebenarnya. Nanti kita bahas. Aku tuh punya vibe positif hari ini karena dalam frame ini ada dua orang yang mustahil untuk duduk bersama. Mau bersama. Iya. Dua ras yang sikut-sikutan. Dua non pribumi. Ini tanda-tanda kedamaian dunia. Terwujud nih. Bisa jadi. Kurang paus aja di tengah ini. Iya. Lagi misa dia sebentar lagi. Kalau digabungin luar biasa. Wah keren banget perdamaian dunia. Betul. Kenalin siapa teman antum nih? Sukraj. Wih, Sukraj Putra luar biasa. Anyway, lu tuh talent Comika bukan ya? Bukan. Cuman memang sering show-nya di sana gitu. Bukan sih. Bukan. Apa sih? Jadi nyesel nih ngundang itu tamu nih. Enggak terkenal itu. Bukan nyesel. Bukan talent Comika maksudnya. Jadi independen atau ada independen. Oh. Karena iya. sebelum aku lihat Comika yang sama Panji itu yang Ngobrol berdua. sama Panji berdua ngobrol, itu aku udah pernah lihat Sukras ternyata. Di mana? Pas lagi stand up bahasa Inggris. Wih. Ngomongin India. Iya. Pernah kan ya? Pernah. Aku pikir itu orang luar loh. Kenapa? Karena ya India kan itu kan. Iya tampilannya Inggris, India. iya. Tapi beneran asli India gitu atau iya, gimana? Lahir di Indonesia cuman kakek sama nenek yang asli India. Oke, kakek nenek India. Bapak berarti kan India tuh. India juga ya. Yang bukan India siapa mama? Enggak ada. Oh India juga? Enggak ada. Ya berarti emang murni banget India gitu ya. Iya. Berarti bapak jualan tekstil apa enggak? Biasa gitu. Biasanya gitu. Iya, itu yang kasta menengah, ini kasta lebih bawah lagi. Oh iya ya. Emang ada berapa kasta? Jelasin dong. Paling atas produser film. Gue pikir mau nyebut nama. Ya, yang Paling atas Punjabi itu ya. Punjabi itu ya. Itu paling iya. atas. Iya. Iya. Terus yang di bawahnya? Di bawahnya toko tekstil gitu. Tekstil. Oke. Bawahnya lagi toko karpet. Toko karpet. Kalau aku toko sport gitu. Oh iya benar. Yang jual raket tapi ada gitarnya. Bener kok sama ya? Dulu aku beli tali gitar di sana. Di Palembang juga gitu ya? Woi di Palembang itu Kita kan orang Palembang. kita berdua Palembang. Di Palembang tuh ada komplek Cina semua, Iya. Arab semua, India semua. Iya. Nah kalau Cina ini macam-macam, toko bangunan, toko emas segala macam gitu ya. Yang Arab ini ya itu tadi ya parfum, gitu. Martabak gitu. Iya. Nah yang India beli raket di situ. Emang spesifik ya. Spesifik. Aku juga bingung kenapa India hubungannya sama olahraga gitu. Iya. Apa karena mungkin makanannya nggak sehat semua di situ. Setidaknya fisiknya saya dengan olahraga ya. Olahraga mungkin. Oh iya. Di sini aku udah diwakilkan ya kayaknya. Jadi kalau Ustadz Farik sendiri kan emang agak gimana gitu sama India kan lo. Aku disclaimer dulu ya pertama ya. Aku disclaimer dan aku meminta agar di dalam acara ini aku tolong disadarkan. Iya. Karena semua orang Cina tuh kayaknya nggak suka India kayaknya. Emang iya kayak gitu? Iya kayak gitu. Oh. Karena kan di Cina sama di India tuh bertetanggaan ya. Iya. Dan dulu kita punya banyak guyonan. Apa tuh? Salah satu guyonannya ya. Ini coba dijawab. Kalau lu ketemu ini dicari sama orang Cina, kalau lu ketemu orang India sama ular, lu bunuh mana duluan? Bunuh
orang India duluan. Ular. Kata ular. Lu bunuh orang India duluan karena bapak gue. Kenapa? Berbahaya. Bukan, aku sama bapakku ada alasan berbeda dong. Kata bapakku adalah kalau lu bunuh ular duluan, nanti orang India bilang itu ular punya saya. Dia minta ganti. Nah, kalau aku enggak. Kalau misalnya lu ketemu ular sama orang India, kalau lu gak ganggu ular gak ganggu lu. Kalau lu ketemu orang India, lu gak ganggu orang India ganggu lu. Parah Bapak. Iya, enggak itu disclaimer. Zaman dulu. Kita lo umroh, udah tahu di sana harus jaga lisan kan. Bener-bener dia jaga semua lisan kecuali ketika ada orang India, bener-bener digibahin coba sama dia bener-bener. Tapi keren pas umroh bisa bedain orang India sama orang Bangladesh, berarti bisa bedain. Enggak bisa. Sama aja semua. Dianggap sama. Iya. Enggak, pertama ya wajahnya kan sama kan ya. Bangladesh, Pakistan, India kan sama. Dan juga makannya sama kan? Iya benar. Ini kalau suka pakai baju koko aja kita udah mikirnya orang Bangladesh. Bedanya cuma beda nasib aja. Aduh, beda nasib. Tapi berarti materi-materi stand up-nya selalu berhubungan dengan India gitu ya. Berhubungan India sama kadang agama sih. Cuman mungkin aku disclaimer juga karena aku bahas agama bukan karena aku milih buat bahas agama, tapi emang terpaksa bahas agama. Misalnya kayak kadang mau minum ini kopi kan dibilang kopinya dari susu sapi loh. Dibercandain gitu kan stand up dari yang deket-deket gitu. Jadi otomatis stand up bahas sapi. Gitu. Soalnya agamanya apa? Agama aku sebenarnya Sikh gitu. Sebenarnya kalau aslinya Ya maksudnya sebenarnya emang ada pengharapan apa gitu? Sebenarnya sih karena orang kirain aku Hindu di KTP Hindu soalnya. Di KTP Hindu, ya. Oh, di KTP Hindu. Di KTP Hindu sama dulu awal-awal stand up kan gara-gara stand up cuma tampil 5 menit, 3 menit. Aku ngomongnya aku Hindu biar cepet aja gitu. Iya sih, jelasinnya susah juga sih ya. Tapi akhir-akhir ini udah lo ngomong aku Sikh gitu. Emang bedanya apa? Pilihannya Sikh ya? Apa? Enggak ada pilihannya di KTP. Enggak ada. Di Indonesia. Kalau di India sana ada? Di India sana ada. Iya. Bedanya apa ya Sikh sama Hindu? Nah ini sebenarnya disclaimer juga soalnya terakhir kali aku ngomongin Sikh di acara sebelah itu aku diserang sama kalau di sini enggak sih. Ada komunitasnya Sikh gitu di Indonesia gitu. Ada itu sebenarnya maksudnya aku bukannya marahin mereka tersinggung ya. Aku nyadar alasannya karena gini loh. Orang Sikh di Indonesia kan jarang ya. Yang muncul publik jarang. Sekali yang muncul nih orang Sikh apa murtad begini gitu ya. Sigma ya. Iya Sigma. Maksudnya kan apa aku ngomongin ini sambil cengenges bukan berarti bercanda tapi emang gaya pembawaan aku kayak gini kan namanya komika kan. Iya komik. Nah kalau tapi Sikh itu aslinya agama yang bagus kan. Bagus gitu jangan contohnya jangan dari aku gitu. Ciri-cirinya pakai sorban sebenarnya Sikh itu pakai sorban. Nah, itu. Pakai sorban kayak Jarjit gitu. Jarjit itu kalau di karakter itu dia Sikh ya. Bahkan Jarjit Singh namanya. Singh itu Sikh asli. Yang Singh ini. Kalau ada Singh itu berarti Sikh. Iya. Baru tahu aku. Karena memang kalau misal kita ngelihat di film-film, terus aku tadi googling Sikh itu, yang keluar itu kayak orang Arab, sorbanan, jenggotan. Iya. Gitu. Jadi kayak beda dengan kayak tampilan Hindu yang sering kita lihat juga misalnya di film-film Hindia. Oke, berarti itu ya. Dia bedanya apa tadi sama Hindu berarti dia juga? Bedanya sebenarnya sih kalau dari pemahamanku misalnya Sikh itu kita ibadahnya nggak ke patung dewa gitu tapi langsung ke Tuhan. Oh gitu. Iya. Berarti bukan yang kayak kuil-kuil India itu ya? Bukan. Tapi aku sebenarnya kadang sering ke kuil-kuil Hindu juga gitu jadi aku ngapain? Ini sesuai KTP aja kan. KTP udah itu. Gabut aja soalnya ibadahnya kalau Hindu Jumat kebetulan, kalau Sikh hari Minggu. Jadi ya udah Jumat ke situ. Kalau Sikh hari Minggu. Kalau sebenarnya Sikh itu bisa setiap hari, cuman acara tempat ibadahnya hari Minggu. Iya. Beda tempelnya apa? Tempelnya namanya Gurdwara namanya. Gurdwara. Di Indo ada? Di Indo ada, di Pasar Baru ada. Sama yang jual tadi ya tekstil. Tekstil ya. Satu tapi mungkin banyak yang nggak ngerti ya kalau itu tuh orang kiranya kuil Hindu ya. Betul, ada temanku orang Islam mau ngambil wudhu ke situ. Karena mirip masjid. Mirip masjid ada kubah. Bentuknya ada kubahnya. Seriusan? Habis itu depannya kayak ada tempat keran buat dikira buat wudhu gitu. Emang untuk apa? Ya buat cuci kaki aja gitu. Wudhu juga kan, cuci kaki juga. Iya, tapi maksudnya kan bukan untuk ibadah tertentu. Ya bisa nyuci motor juga, pasang selang bisa. Pasang selang. Bisa ya. Iya bisa. Kalau Sikh Tuhannya namanya siapa? Kalau Sikh namanya Tuhannya Wahai Guru gitu. Wahai Guru. Wahai Guru. Guru. Artinya
Artinya nama Tuhan ya kan itu. Kalau guru setahu tuh dari bahasa Sanskerta ya, kayak apa sang pemberi cahaya atau apa gitu. Ya gitu-gitu. Jadi ini wahai itu level atasnya guru lah gitu. Cuman memang tidak berbentuk kayak beberapa patung-patung tertentu gitu yang lain ya. Langsung kayak itu Tuhan lah gitu ya. Langsung Tuhan ya gitu. Ritual-ritualnya juga agak beda kali ya. Ritual-ritualnya agak beda gitu. Soalnya kalau ngelihat Hindu, aku lama tinggal di Bali dulu ya. Hindu, Bali dan India pun kayaknya ada beberapa perbedaan gitu ya. Apalagi mungkin yang di India banget. Soalnya di India juga yang kita tahu cuma dari film-film India doang. Iya. Gitu kan, yang dari Kucu Tahi apa segala macam, jadi enggak tahu. Sampai apa itu kayak Om Jagadish Hari. Tapi kalau itu tuh Hindu ya? Itu yang Hindu itu. Oh, beda. Dan aku pengen klarifikasi juga. Emang benar ya kalau di India kalau nyanyi itu kayak demonstrasi gitu ya? Rame gitu gitu. Flash mob. Kayaknya kalau menurutku tuh cara pemerintah buat memberantas pengangguran aja gitu karena nganggur sini ikut nari. Pengangguran ikut nari gitu ya. Iya benar. Kreatif, overpopulasi kan ini. Kalau nggak salah Cina nomor 1 kan. Nah India nomor 2 apa berapa begitu lah gitu. Iya. Ini dua ras banyak. Berpopulasi mulu. Anda kesini kan tuh kan spill over. Dari tapi kan aku kan kemana-mana nggak nyanyi. Jangan. Cukup. Tapi bisa nyanyi berarti enggak bisa, makanya deportasi ke sini sekarang. Ya ampun. Kalau bisa nyanyi jualnya mic bukan raket. Iya. Tapi berarti kalau di film-film yang kita lihat rata-rata emang Hindu ya, bukan? Rata-rata Hindu ya. Iya. Kalau yang fiksi itu lebih ke ini sih, kayak polisi gak sih? Dia ladusing. Iya, betul. Anak gue soalnya nontonnya film-film kartun India. Aku tuh gak pernah nonton film India aku. Udah pasti gak mungkin Anda. Berarti polisi-polisi Sikh. Ya banyak ladusing itu karena emang Sikh ini aslinya itu orangnya keker berotot gitu, garang-garang. Kok antum enggak? Nah makanya orang-orang komunitas Sikh ada yang agak tersinggung kenapa kita diwakilkan sama cucunguk ini gitu. Kenapa ini? Tidak merepresentasikan ya. Iya merepresentasikan. Contohnya. Makanya aku juga sebenarnya nggak mau merepresentasikan orang Sikh. Sikh pokoknya anggap aku orang Sikh tuh kebalikan dari aku lah gitu. Tapi mau nggak mau karena orang kan maksudnya ngerasa kita tuh kan awam ya, dari agamanya kan mungkin minoritas lah. Jadi ada satu terus kita jadi kepo gitu kan. Mau nggak mau Takutnya salah sikap lagi kan. Benar. Jadi karena nggak tahu kita jadi menarik gitu ya. Iya, jadi kepo gitu. Tapi di Jakarta sendiri banyak maksudnya pemeluk Sikh sendiri. Banyak atau enggak relatif kan ya. Maksudnya ada komunitasnya, ada tempatnya gitu ya. Ada dikit, ada. Oh, ada. Iya. Kalau dibandingkan ateis kan dikit. Coki doang kan? Satu doang. Ateis yang bangga dia doang. Iya. Tapi kalau Mas Sukrat sendiri itu profesinya apa? Nah, aku sebenarnya kerja di startup digital marketing gitu, kerja work from home gitu. Software engineering ya? Iya mirip ya gitu, cuman nggak sepinter itu. Tapi emang India kan biasa berkutat di teknologi gitu ya. Iya benar. Di teknologi semua dikuasai gitu ya. Sama Cina juga kan. Iya benar. Temenan kita sebenarnya. Iya kalian tuh satu koin beda sisi doang. Tahu nggak sih kalau kita misal hotline center misal Pak saya punya masalah mesin cuci atau komputer laptop nih khususnya nih, yang jawab orang India rata-rata. Iya. Di internasional Amerika juga misal gitu kan. Benar. Can I help you? Iya betul. Padahal suara tapi kepala kalian. Emang kalau goyang-goyang itu tradisi atau gimana? Artinya iya di sana. Kalau ini artinya iya. Kalau enggak? Nah kalau enggak ada, makanya orang India kan nggak percaya konsen gitu. ceweknya lu mau sama gue enggak udah harus mau Oh jadi kalau geleng-geleng berarti iya. Iya, bukan geleng sih, gini loh. Iya kan? Gini. Iya gitu. Kalau enggak ada. Enggak mungkin gini lah. Enggak tahu sih aku enggak, tapi setauku ini ya gitu kalau di Google ya. Itu ini makanya yang jadi hari-hari juga bukan ngomongin dia kan. Tapi lu maksudnya kayak Ustadz nih kan orang Cina. Ada identitas. Dia pride dengan kecinaannya. Keluarganya masih sesekali pakai bahasa-bahasa. Ya gimana aku enggak pride, aku menguasai negara. Iya bener sih. Nah Anda di keluarga masih pakai bahasa-bahasa India atau apa gitu? Enggak sih, bahasa Indonesia udah. Oh gitu. Bahkan aku bisa bahasa Mandarin justru. Kok bisa? Dari mana? Dari Cinca? Enggak, Cinca beda dong. Kenapa bisa bahasa Mandarin? Karena pas sekolah waktu itu kan aku sekolah di sekolah swasta gitu kan. Nah terus pas sekolah itu SD, SMP, SMA selalu dibilang bahasa Mandarin adalah bahasa masa depan. 10 tahun lagi Cina bakal menguasai gitu. Ternyata benar. Iya.
Maksud Anda siapa nih? Maksud Anda siapa? Nggak usah dibahas. Iya. Jadi hari ini bisa malah belajar di sekolah. Iya, belajar di sekolah. Kalau bahasa India kan nggak ada gitu sekolah-sekolah. Kalian harus belajar bahasa India karena India mau menguasai, nggak ada. Soalnya orang India sendiri belajar bahasa Inggris. Oh iya benar. Orang India sendiri belajar bahasa Inggris. Iya benar. Dia belajar menguasai diri sendiri juga susah ya. Tapi benar, teknologi itu aku tahu emang dari India kan. Iya, banyak kan. Dan itu either dia jadi bikin karya teknologi yang besar atau jadi yang prank-prank apa yang nipu-nipu tuh. Iya. Oh parah lu. Scammer. Atau yang paling bawahnya itu paling di setiap dating site deketin cewek di situ. Sampai ada istilah every app is a dating app if you are Indian gitu. Oh gitu. Oh parah. Every app. Berarti Tokopedia gitu kan ya, Shopee semua jadi dating app. Omegle terutama kan paling Omegle. Iya bener sih Omegle. Tapi aku jujur berterima kasih banget sama orang-orang India nih loh. Ya, kenapa? Aku kan dulu kan operator live stream supaya antum merasa hidup antum tidak terlalu sulit itu. Bukan. Aku kan dulu operator kan sebelum ada kru-krunya aku operator yang ngaji kan. Banyak banget ilmu-ilmu yang aku dapat dari orang India karena mereka tuh yang ngasih tutorial YouTube. Tutorial install apa itu. Sanatnya dari India ya? Iya dari ngomongnya itu. Jadi please install, please click this button gitu. Dan untungnya dia bahasa Inggris ya? Nah, bahasa Inggris. Bahasa Inggris khas India tuh loh. Ya. Gitu. Oke, ini disclaimer yang kedua nih. Apa? Ada video yang perlu diklarifikasi nih kayaknya. Apa? Coba nih lihat dulu nih. Coba apa nih? Coba nih. Masuk Islam. Pelan-pelan lah kita. Kalau masuk Islam nama Islam yang mau lu pakai apa? Kan gitu kan? Islam kan harus punya nama. Islam ya? Nama yang lu suka apa? Felix Yao. Tolong jelaskan kepada kita ini maksudnya apa ini? Ini Anda ini kan? Kenapa Felix Yao nggak punya nama Islam ya? Ya itu branding, sedikit lebih beda lebih bagus, sedikit lebih baik. Gua sama Felix Yao begini loh. Gue juga, Lu ngapain tadi gitu gini? Gua nonton sini, lucu banget tuh. Parah nih. Itu pas lagi promo ini loh ya. Iya, harusnya promo cuman malah dikecer kayak gitu. Itu tapi Panji jahat sih. Itu Panji jahat. Dia emang selalu gitu sama junior sumpah jahat ya. Memang jahat sih dia. Memang jahat. Tapi coba dijelasin dulu ini gimana nih maksudnya ini. Tiba-tiba tanya nama Islam gue siapa, kan gue mikir minoritas Islam Felix Yao. Kenapa gak Zakir Naik aja? Zakir Naik. Oh iya bener. Iya. Zakir Naik iya bener. Enggak, Zakir Naik di band soalnya ke India. Oh iya bener juga ya. Kampung. Oh iya bener loh. Ya Allah lucu banget. Berarti udah siap. Asyhadu gitu. Dijepok di sini. Jatuh ke sini dijepok. Ini acara ini nih. Acara. Itu pintu terkunci sampai syahadat loh. Enggak boleh pulang. Pas syahadat baru terbuka ya. Aduh. Jadi pandangan terhadap Islam tuh seperti apa sih kalau tinggal di negeri yang minoritas kan ya? Kayak aku juga minoritas berarti kan ya? Iya. Gimana pandangan Islam ya? Sebenarnya apakah benar Muslim tuh kan banyak yang tapi sebelum pandangan ya pernah diganggu nggak sama orang Muslim pas dulu masih sekolah? Nggak pernah aku, soalnya aku sekolah swasta. Jadi sebenarnya sekolahnya yang sekolah Cindo. Sekolah Cindo, iya aku doang Cindi di sini. Cina India. Iya bagus juga. Iya cuman sebenarnya gini loh. Mungkin pandangan Muslim aman-aman aja karena orang Muslim misalnya sering atau agama lain semua kan sering bercandaan ini sapi nih dewa lu, sapi dewa lu. Gitu. Jahat ya. Aku santai gitu. Karena menurutku kok orang yang tersinggung tuh orang yang dari kecil nggak pernah dibully kayaknya. Selalu di atas. Kalau dari kecil udah dibully udah biasa kita di tongkrongan dibully udah biasa. Maksud lu Gibran? Allah kenapa ke situ? Jauh. Kan dari kecil udah di atas. Kaget lompatnya kaget. Oke. Pakai inisial akunnya Fafa Fufu. Fufu Fafa bukan Fafa Fufu. Itu Fuad ya. Itu aku kok. Fuad Fakir. Berarti enggak tersinggung ya berarti ya. Enggak tersinggung. Nah, cuman kadang ada beberapa hasrat misalnya yang dalam kehidupan aku jadi kepingin ngomongin tentang umat Muslim, tapi niatnya bukan kepingin ngapain gitu. Misalnya gini loh, ada kan aku kerja work from home ya sampai 3 tahun gitu dan setiap kali aku meeting ini, mohon maaf itu kan online meeting Google Meet, di dekat rumah aku ada masjid. Jadi setiap kali meeting aku selalu bilang sorry gue mute dulu ya, gue mute dulu lagi berisik. Aku bilang terus temenku ini kejadiannya temenku cewek berisik, wah keras lu parah banget bilang azan berisik gitu. Iya
gitu. Terus mau bilang apa lagi ya? Iya mau bilang apa lagi nggak enak gitu. Terus kadang aku jadiin materi stand up kemarin gue bilang azam berisik. Jadi aku bahas Islam. Tapi niatnya bukan kepingatan Islam, tapi emang dari kebetulan pengalaman nyata yang aku lakuin. Ya emang berisik gimana dong? Maksudnya dia kan ngomong dari sisi kalau dipakai bahasa Inggris kan sorry ini ada noise. Iya ada noise gitu kan, cuman on the spotnya kita mikir sorry lagi berisik di luar. Kalau ada ibu aku ngomong di luar juga sorry ini lagi berisik ibu aku. Iya bukan berarti kita nggak suka ibu. Bukan nggak suka gitu kan. Bapak yang nggak suka. Kecuali ngasih jabatan bapak. Temen ternyata kita ya. Di sisi itu temen. Itu satu kesamaan. Soalnya kan kalau Ustadz Feli kan dulu sempat ngalamin pembulian kalau waktu kecil. Iya, aku dulu dibully. Dibully gimana? Di Palembang itu aku pernah sudah sering orang Chinese itu ketika dia jalan mana-mana tiba-tiba ada pisau di sini. Iya serius. Terus dimintain uang. Terus sampai-sampai kita nggak berani naik angkot. Karena naik angkot berarti Anda mendapatkan masalah. Kadang-kadang lewat ditampar aja langsung. No reason gitu maksudnya. Tapi nggak pernah ngalamin kayak gitu ya? Iya nggak pernah. Makanya menurutku tuh aku terima kasih sama suku Cina gitu karena mereka. Gitu. Karena dia yang ditabok tadi ya. Tumbal suku minoritas di Indonesia. Iya tumbal. Tapi lebih kepada orang lihat antum kayak Muslim gak sih udah pakai bewokan segala macam. Iya ini baru-baru aja nih biar membaur aja gitu. Mau dicukur jangan dulu mau podcast nanti. Lagi mau pilkada nih kan bahaya takut. Takut diganyang juga ya. Oke, terus gimana tadi sebagai orang ini orang yang minoritas ngelihat Islam pengen bahas misalnya kadang misalnya dibilang lu apa lokin aja lokin maaf kan gitu. Apa lokin terus itu jadi kepikiranku dan kadang kalau aku bikin materi stand up jadi aku bahas orang sering suruh aku masuk Islam padahal aku nggak mau masuk Islam tuh bukannya karena ajarannya orangnya. Bener kan? Karena aku introvert jadi aku ngerasa saat ini aku paling pas tuh di KTP Hindu. Karena kan Hindu buat introvert banget ibadahnya aja nyepi gitu kan. Iya benar. Lu bikin front baru nih. Iya mas, kamu nggak memuji itu nggak apa? Iya benar. Maksudnya Islam mohon maaf gitu kan aku nggak suka ajarannya cuma silaturahmi ini aja. Gitu. Sama aku juga. Silaturahmi itu terlalu ini ya, aku extrovert. Ribet ya. Iya daripada buka bersama mendingan manro buka gitu. Daripada buka bersama. Ya Allah. Ibadah Muslim tuh banyak dianjurkan untuk berjamaah. Nah, itu cocok kayaknya. Nah, bagi orang introvert itu rada. Iya. Aku kira Fuad selama ini berjamaah. Makanya gue sering kabur dari masjid. Atau mungkin sholat munfarid gitu kan bisa juga. Waduh, luar biasa. Yang ngajarin pasti safety. Dalam. Iya. Tapi menarik ya berarti lo tadi bahas soal Islam tadi gara-gara tadi banyak orang yang ngasih masukan. Iya, bahas Islam. Sebenarnya kadang aku kalau lebih tepatnya bahas dalam materi stand up. Dan karena kan di stand up kadang bahas yang deket-deket. Nah, kebetulan yang deket-deket kadang agama-agama ini. Misalnya lu bahas yang santai aja, bahas relationship. Ini pacaran beda agama aku sekarang maksudnya juga. Apa agama lagi? Ya Muslim dia. Gitu. Iya. Kira-kira ada chance masuk Sikh juga? Nah, itu sebenarnya aku terakhir kali aku bahas tentang ini ya, orang Sikh tersinggung. Kenapa sih orang tersinggung banget sih? Orang Muslimnya, orang Sikhnya. Makanya disclaimer dulu, disclaimer. Cuman nih pribadi itu, maksudnya dia Muslim, aku agak sulit ngeyakinin dia masuk agamaku. Iya, kenapa? Iya, dari agama mayoritas ke agama crowdfunding gitu masih. Crowdfunding. Iya, enggak semua agama crowdfunding. Semua agama crowdfunding. Iya, crowdfunding. Mantan tersinggung ya, agama Kickstarter ya. Kan semua agama emang gitu. Iya, benar. Agak sulit. Ada lanjutan-lanjutannya cuman terlalu baik. Iya, bahaya ya memang. Spill dikit aja lah. Jangan dong. Berarti kalau tadi Muslim memang banyak yang ini ya. Itu sebenarnya kan kita jadi kayak refleksi juga sih. Berarti Muslim itu tadi kalau dia sendiri bahkan dibilang sapi-sapi tadi udah biasa aja. Tapi Muslim kita ngomong berisik aja udah tersinggung gitu kan. Aku juga sebenarnya aku pernah ngomong juga. Aku ngomong pada setiap orang yang masuk Islam, jangan lihat orang Muslimnya, lu pasti kecewa. Dan aku juga berpikir begitu. Banyak oknum kayak gitu soalnya. Karena aku sempat bilang di forum, kalau andaikan aku ketemu orang Muslim yang baik, mungkin aku lebih cepat masuk Islam daripada sekarang. Karena aku perlu 5 tahun kan untuk masuk Islam. Karena ngelihat orang Muslim kacau-kacau. Iya. Dulu yang paling aku ingat adalah main bom kar atau bom kar. Sama ibu kan biasa kan ya di situ kan. Ketika anaknya tabrakan ya biasalah dia kan pasti ke arena kan. Tiba-tiba ada orang Muslim nabrak kaki ibuku. Astaga. Itu langsung kan bengkak banget kan. Dan dia nggak mau minta maaf. Malah marah-marah. Di titik itu bilang, aku nggak suka Muslim. Maksudnya kelakuannya dia
kelakuannya tuh kelihatan kayak gitu kan. Berarti kan pasti kan berarti agamanya ngajarin gini nih. Betul. Itu aku juga sama tuh sebenarnya. Iya. Ada pengalaman kayak gitu juga. Tapi kalau menurutku sih itu kadang faktor statistik aja kan. Berarti kan muslim banyak. Jadi mungkin kalau ada 10% orang muslim yang sifatnya agak buruk itu udah banyak gitu 10%. 10% orang muslim udah 100% orang Sikh ibaratnya. Iya benar juga sih. Iya makanya jadi juga sih. agak sulit gitu kayak mendukungnya gitu. Tapi pengalaman gitu aku nggak terlalu karena kadang aku ngeliatnya misalnya tadi kan nabrak kan. Aku ngeliat bukan dari agama tapi mungkin pertama kalau dari sukunya dulu atau dari umurnya ini orang-orang umur segini nyebelin nih gitu. Jadi ya umur berapa tuh yang nyebelin tuh? Ya kenapa? Kan dia nggak ngalamin. Di bawah 40. Jangan bawa-bawa di bawah 30 sih yang di bawah 30 sih. Baru 30 tahun. Oh kalau itu ada, kalau mau ngomong orang lain diam dan benar-benar diam. Apa? Khotib Jumat mau. Khutbah Jumat. Ya. Tapi terlalu jauh harus jadi ustadz dulu. Iya benar. Sama itu nanti kan kedengeran di gedung luar gitu gak enak. Nggak bisa dalam aja. Oh makanya milih jadi stand up comedy. Iya sebenarnya bukan milih juga sih, sebenarnya menurutku kadang itu garis tangan lah sih. Enggak sebenarnya ini aku takut merusak suasana, cuman orang bilang kenapa kebenci stand up komedi kayak kesannya fun gitu. Sebenarnya alasannya tuh agak depresi gitu karena misalnya awal tuh aku nggak naik kelas gitu, terus satu angkatan sama adik aku pas SMA. Jadi 3 tahun sekolah satu angkatan sama adik aku. Jadi itu kan kayak komedi banget gitu ya. Ya udah jadi pulang-pulang sekolah suka nonton stand up komedi. Kebetulan habis itu bahkan ada kayak Raditya Dika datang ke sekolahku pas dia promo buku gitu. Habis itu dia suruh manggil penonton maju. Sebentar. Aku ini menarik nih. Raditya Dika promo buku pas Sukras masih sekolah. Iya. Antum umurnya berapa sih? Aku 28 sebenarnya. Ih. Udah 40 ya. kita sudah menyebalkan semua karena udah di atas 30. Serius? 28. Berarti setahun lagi lu nyebelin ya. Makanya aku seumuran Marcel jujur. Marcel masih bukan menghina, seumuran Marcel gitu. Makanya kadang aku lihat Marcel jadi wali kota gimana, pandangan lu gimana? Ya normal-normal aja, emang umur segini kita pengen mencoba sesuatu yang baru gitu. Iya benar. 28. Iya. Oke, lanjut. Raditya Dika. Iya, Raditya Dika datang ke sekolahku gitu. Jadi kayak kebetulan aja ini lagi depresi, habis itu ada ini stand up. Ya udah dia suka nonton di YouTube dan kebetulan waktu itu ada Liga Komunitas namanya waktu itu di Kompas TV. Terus ada Liga Komunitas stand up Jakarta Barat, ya udah aku coba ke situ. Jakarta Barat dulu. Pasar Baru ya? Itu Jakarta Pusat, kalau Jakarta Barat Petamburan gitu. Petamburan. Deket Petamburan. Deket Petamburan. Berarti temenan sama Habib Rizik. Enggak, berarti biasa nemu jokes dari Habib Rizik. Iya, dapat premis tuh. Pernah ngeliat tank sih waktu itu pas lagi tank. Pagi itu SD ya? Iya, pas rusuh berapa tahun lalu gitu. Oh iya. Oh iya, pas yang kemarin. Pas 212. Iya, kayak gitu tuh. Bukan ada tank. Iya, ada tank. Itu ada tank. Tank market di situ. Aku lihat juga. Depan Glodok juga ada, depan Glodok ada tank kalau enggak seingetku apa gitu. Apa hubungannya depan Glodok? Kan ada banyak orang Chinese gitu kayaknya kepingin aman sih. Oh iya. Benar. Serem banget ya. Petamburan udah lama berarti? Enggak, aku bukan Petamburan, aku Meruya sih, tapi Jakarta Barat. Oh, deket tempatku dulu, aku Tanjung Duren. Oh, ya Tanjung Duren tempat orang Chinese. Emang lah ini mereka berdua nih love hate relation gitu loh. Tinggal di Palembang itu. Tinggal selalu bareng. Orang Cina semua. Sebelahnya India. Kalau benci itu mah jauh-jauhan. Kenapa mau sebelahan gitu. Kalau kita dulu manggilnya Kampung Keling. Iya, Kampung Keling dulu, tapi sekarang udah agak rasis itu Kampung Keling. Jadi Little India sekarang. Oh. Makanya ketahuan India dikit banget, India Little India, Chinatown gitu. Iya benar. Kenapa ya? Iya benar. Kenapa ya? Besar kepala ya. Oh iya, tahun. Iya, tahun ini Little. Apa kirain ini Little Krishna, Little. Parah nih. Parah nih. Cotabim dong. Iya, Cotabim. Aduh, ya Allah. Tapi setelah stand up benar-benar menemukan apa yang dicari. Iya, menemukan apa ya? Ini sih kadang kalau di stand up itu ada teman-teman yang hidupnya kacau juga. Aku misalnya nggak naik kelas atau sama adik aku biasa di stand up. Iya. Apa biasa itu bukan kesedihan gitu kayak. Sudah biasa seumur hidup begitu ya. Enggak, anak-anak stand up ada yang nggak sekolah gitu. Ya, ada yang nggak sekolah, ada yang anak yatim gitu-gitu lah lebih gitu. Jadi lebih akhirnya menemukan gini, oh ternyata banyak yang hidupnya juga lebih parah dari aku. Jadi nggak terlalu rasa sedih-sedih banget. Sedih banget benar gitu. Dan berat nggak sih jadi orang India kan di mana-mana kan India kan jelek ya? Iya. Nggak, antum aja ngerasa jelek.
Statement tadi tuh bahaya ya. Ya kan orang ngomong di mana-mana India kan jelek. Jadi bahan lah. Kotor misalnya. Terus apalagi misalnya itu ada satu akun ngaduk pakai tangan, kayak gitu-gitu. Itu jokes meme gitu ya. Iya, berat nggak sih? Apalagi sekarang misalnya contoh India tuh pro ke Israel gitu misalnya. Iya, nah itu tuh. Gimana? Salah satu dulu deh mungkin. Ya, pertama, kalau berat atau enggak aku ngerasa justru senang sebagai stand up comedian karena banyak bahan. Iya. Aku stand up dari 2015 gitu. 2015 cuman kayak serius 2015. Dari kuliah gitu. Cuman aku ngerasa waktu itu bahkan nggak berani ikut audisi suci. Kenapa? Sampai 2022 baru berani. Jadi 7 tahun aku nggak berani karena aku mikir introvert. Enggak, persona India apa yang mau dibahas? Iya India sih, suka nari. Iya benar. Ya apa itu bukan situasi yang jelek gitu. Hujan bikin anak. Iya itu kan kayak bukan jokes. Dan Bollywood juga lagi naik gitu dulu. Lagi naik masih iya. bagus kan. Stand up dari keresahan apa? Keresahannya saya dikira suka nari ya itu bukan keresahan. Tapi semenjak Covid kayaknya 2021 India banyak ngaduk-ngaduk makanan juga. Iya. Justru seneng aku kayak enak gitu kayak ke audisi makan suci. api. Iya makan potong rambut pakai api. Iya benar. Kemarin audisi suci gitu misalnya aku materinya walaupun sebenarnya nggak lolos sampai jauh banget ya cuman materinya sebagai orang India orang tanya ke gue kok lu India tangannya bersih. Lah India kan bisa cuci tangan juga. Iya juga ya. Enggak masalah ngomong kayak gitu Raditya Dika ketawa cuman jokes sesimpel itu kan karena image India udah buruk banget. Bahkan sampai ada waktu itu aku tampil suci ngomong kenalin saya Sukras India bersih. Nah itu aku tampil aku tampil 3 menit. Orangnya inget 2 kata itu doang tuh. India bersih. Ya? India bersih tuh sampai melekat banget sampai dari 2002 sampai sekarang 2024. Weh Mas India bersih saking. Berarti image India udah buruk banget aku ngomong India bersih orang jadi nganggap wah kebalikan nih, kebalikan 2 kata. Enggak sesuai. Dan aku lihat yang video yang stand up komedinya yang bahasa Inggris itu keren banget tuh. Itu apa namanya intelektual stand up-nya menurutku. Dan aku pas ngelihat beberapa kali Sukras itu aku melihat Sukras itu ketika dia stand up dia apa namanya humble dalam menghibur orang. Bukan India banget ya. Iya. Ini ada justru jadi bahan ya, nemu banyak bahan ya. Enggak yang tersinggung atau apa. Tapi pernah ke India enggak sih? Nah, aku belum pernah jujur karena belum pernah. Belum pernah karena aku mikir biayanya mahal. Pertama tiket dan kedua aku kalau ke India harus beli 2 tiket aku mikir minimal. Kenapa? Kalau sendiri takut dicuri nanti HP-ku atau apa. Bang bener-bener jadiin bahan ya semua ini. Scamming. Anda ke Tanah Abang juga bisa dicopet di mana aja. Tapi pernah tanya orang tua, asalnya dari mana sih Indianya? Ada itu nah Punjab itu sebenarnya nama kota. Dari kota Punjab. Jadi Ram Punjabi, Punjab itu nama kota. Kayak Islam dong. Apa tuh? Dikasih nama kota. Apa sih? Imam Bukhari. Oh ya nama dari benar dari nama kota. Nah, cuman yang ini ngomongin Ram Punjabi itu agak apa ya? Kontradiktif dia. Ya, ada gibah apa nih kita yang penting? Aku jujur agak bingung agama dia apa karena Punjab itu kan kota kelahirannya agama Sikh gitu. Terkenal banget sama Sikh lah. Punjab itu kota kelahiran agama Sikh. Iya, Punjab gitu. Punjabi gitu kan. Nah, namanya Ram Punjabi itu. Habis itu tapi nama depan dia Ram. Ram itu kan Rama dari dewa Hindu gitu. Agamanya apa gitu. Kristen kayaknya. Mungkin dia minoritas di Punjab. Iya kan dia gitu. Iya. Atau mungkin dia menyembah 2 agama makanya filmnya laku mulu sampai sekarang. Karena tuanya banyak ya. Bagiannya 2. Fun fact. Tapi udah kota Punjab berarti. Kota Punjab. Nah, Antum dari kota Punjab. Iya aslinya ya kalau orang India. Kalau di tracking ininya. Kalau di tracking ancestornya dari sana. Kayak antum kan juga nggak pernah ke Cina kan? Nggak pernah. Tapi apa dari kota mana? Aku dari kota Wuhan, bukan? Guangzhou. Guangzhou. Daerah Guangzhou ya. Guangzhou tuh yang agak selatan apa utara? Selatan. Dekat pantai. Itu yang banyak itu kan Shaolin ya? Shaolin kayak di mana-mana nih. Di gunung-gunung dia. Mungkin poinku selanjutnya kadang orang ngatain wah agama Hindu apaan nih agama gitu. Kayak soalnya menurutku padahal sebenarnya nggak jauh beda ya maksudnya Hindu, Islam, Kristen, Buddha ini agama impor semua mohon maaf maksudnya bukan. Kenapa sosok ini Indonesia kita Indonesia nih Islam kan ini agama impor semua gitu maksudnya sama-sama pendatang. Bener. Tadi kan cerita Wali Songo gitu kan awal kan yang masuk duluan ya Hindu sama Buddha gitu. Ya gilirannya situ nasib. Terus sekarang udah agak turun daun nah sekarang artis baru naik daun. Ulat kali turun daun. Turun pamor gitu kan. Ada agama baru yang naik daun gitu ya maksudnya ya agama impor lah. Kadang orang kayaknya suka lupain hal itu sekarang. Ya, bahwasanya Islam itu bukan asli Indonesia. Bukan asli Indonesia. Kalau asli Indonesia ya agama apa sih? Animisme kejawen. Ya. Bahkan itu aja baru sekarang kan makanya di KTP boleh dibilang apa? Kepercayaan. Apa ya. Percayaan tradisional gitu. Gitu. Dan kita anggap mereka aneh padahal mereka sesepuh kita gitu. Iya. Bener juga ya.